Mulai ya. Jakarta kan ono blas iki. Nah, iya neng Dira matur suwun kirimane beras wingi rek. Heeh. Ya, sami-sami, Bah. Iya. 10.000. Insya Allah berkah kayak kabeh ya. Yuk mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah takdim senantiasa Abah sampaikan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satu di antaranya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, Abah senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita senantiasa dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, limpahan cinta kasih Allah yang kemudian kita diperintahkan untuk menghadirkan berkah untuk semuanya. Dari situ konsep pemahaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak berhenti hanya di ucapan sapaan atau di kalimat doa yang biasa, namun ada tuntutan buat kita untuk menghadirkan fasilitas hidup untuk kita ini menjadi berkah, menjadi manfaat dan kebaikan yang terus berlangsung ila yaumil akhir. Salawat dan salam senantiasa Abah sampaikan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena syafaatnya yang berupa ilmu pengetahuan telah mengantarkan kita sampai di hari ini, yang telah mengantarkan kita pada fase di mana kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang sampai hari ini membuat kita masih disebut sebagai manusia meskipun belum seutuh-utuhnya betulan. Namun salawat kalimat assalamu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ini kayaknya sangat layak sekali sebagai ungkapan terima kasih kita untuk beliaunya wa ala alihi wa dzurriyyatan ba'dahum min ba'di, karena pengetahuan yang kita dapat, karena syafaat yang berupa pengetahuan itu telah membentuk kita dengan karakter yang hari ini masih disebut sebagai manusia yang beriman. Yang ketiga kalinya Abah sampaikan terima kasih untuk kedua orang tua Abah sendiri juga, kedua orang tua sampean semuanya, yang karena beliaunya, yang karena keberadaannya kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi dan silaturruh rutinan dalam setiap hari Jumat malam ini. Di penghujung Ramadan ini Abah cuman mengingatkan sih, kenapa selama kita mengenal tentang Islam, selama kita ber-KTP Islam, selama kita melaksanakan aktivitas puasa dengan rela ataupun terpaksa selama ini, bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi puluhan tahun, yang menjadi pertanyaannya apa sih yang udah kita dapatin? Apa sih yang membuat kita menemukan makna di balik perintah kenapa kita suruh puasa? Kenapa orang Islam harus puasa? Apakah yang puasa itu cuma orang Islam doang? Ini yang menjadi penting. Seharusnya kita mengingat bahwa para pendekar dulu juga suka puasa. Endingnya mereka sakti. Mereka kebal, mereka bisa terbang. Mereka bisa menggunakan jurus yang macam-macam. Mereka bisa memecahkan batu. Mereka bisa dengan melompat sangat tinggi sekali sampai di atap rumah misalnya. Namun kenapa fenomena puasa Ramadan yang 30 hari ini kita tidak pernah menemukan hal itu ya pada diri kita? Apa ya yang salah? Atau karena orang tua-tua kita goblok banget nyuruh kita puasa yang nggak berguna?
Atau karena kita kejebak dengan bahasa kutiba alaikumusiyam, begitu-begitu doang yang kita nggak pernah ngerti apa yang kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Sementara dulu kita pernah mengenal bahasa itu, tirakat, puasa, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan endingnya orang-orang itu namanya terekam di sejarah. Orangnya hebat, luar biasa. Namun yang jadi pertanyaan, kita nih yang berpuluh tahun setiap bulan Ramadan puasa, orang Islam nih, yang setiap tahun puasa 30 hari, dapatnya apa? Pahala. Apa sih pahala? Balasan nanti di yaumil akhir. Apa sih yaumil akhir? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Sehingga ketika kita melaksanakan perintah puasa, dasarnya apa sih sebenarnya? Ikut-ikutan doang. Terus kalau kita melaksanakan itu dan mendapatkan apapun, buat apa sih kita lakukan itu? Kan buang-buang percuma. Dan baginda Rasulullah juga mengingatkan, kalau hanya begitu-begitu doang, dirimu dapat lapar dan dahaga. Dirimu nggak dapat apa-apa. Ya, Abdul Qadir mengingatkan bahwa kita melakukan aktivitas saum, dohiron, wabatinan. Sementara yang kita lakukan, apaan kira-kira? Nah, ini yang perlu kita jadikan bahasan ya. Sehingga nggak kafir-kafir amat ketika dirimu berpikir tentang itu kok. Nggak lantas dirimu dilayat sambar petir karena engkau berpikir bahwa apa sih rahasia di balik Ramadan ini, apa sih yang kita lakukan ketika kita puasa, dan apa sih sebenarnya yang kita dapatin. Apakah kita masih terjebak di fenomena SD SMP dulu ketika kita menjalankan aktivitas itu karena kewajiban, dan kalau nggak melakukan itu kita dapat dosa. Apa sih dosa kira-kira? Ataupun kita berpikir bahwa kita melakukan aktivitas puasa ini karena nanti akan dapat pahala misalnya. Apa sih pahala itu? Kenapa ini mulai muncul pertanyaan ini di penghujung Ramadan ini? Penting ini kita kemas dalam kapling otak kita, supaya kita dalam endingnya Ramadan itu tahu betul apa sih sebenarnya yang kita dapat, momentum apa sih yang nanti kita luputin, atau kesimpulan apa sih yang kita dapat selama Ramadan. Apakah hanya berputar di putaran yang sama seperti tahun-tahun kemarin? Atau sama dengan ketika kita masih SD dulu? Jangan-jangan kita mulai mengenal puasa baru ini. Nah, ini yang jadi masalah. Nggak peduli itu kaum santri, nggak peduli kaum intelektual. Pertanyaan ini perlu dipikirin. Kalau dirimu melakukan aktivitas ini tidak mendapatkan balasan yang nyata, ya berhenti dah. Bukan karena aktivitasnya sebenarnya, karena dirimu nggak pernah berpikir di situ. Apa sih sebenarnya rahasia di balik puasa? Secara tubuh, fisikmu, pikiranmu, atau rohaniamu? Ini perlu kita pikirin. Nggak jahat-jahat amat ketika dirimu mempertanyakan ini pada dirimu sendiri. Tentang tujuan puasa, apa yang kau dapat selama ini dah. Udah berapa hari ini ya? Berapa hari ini? Bilang gini ya. 22 ya? 22, ada yang 25. 25 hari ya, ada yang 25. Apa sih yang kita udah dapat? Apa di otak kita cuman urusan sahur dan buka? Pahala. Coba deh kita mulai mengemas diri. Apakah jangan-jangan kita mikirin di akhir penguasa ini, di akhir bulan puasa ini, yang kita pikirin lebaran? Mudik kek, bagi-bagi duit ke ponakan, biar dianggap keren oleh tetangga misalnya. Apa ya cuman begitu doang? Sibuk melek sampai pagi bikin kue, buat apa coba? Itu kan urusan tata sosial,
Itu urusan antara manusia dengan manusia. Dan dirimu jadi rendah loh ketika melakukan sesuatu hanya untuk dianggap orang lain begini begitu. Yang jadi pertanyaan besarnya di sini. Selama Ramadan, selama dirimu memaksa dirimu, baik terpaksa ataupun rela dalam posisi menghentikan aktivitas makan, ada yang sampai maghrib, ada yang sampai isya, ada yang sampai jam 9 malam, ada yang sampai jam 12 malam. Apa coba yang didapat? Nggak jahat kok, bahkan nggak kafir ketika dirimu berpikir tentang itu. Atau mending begini aja, kalau dirimu nggak bisa menemukan apa sih yang kau dapat ketika dalam puasa ini, berhenti deh. Ngapain melakukan sesuatu yang dirimu nggak pernah mikirin itu? Berhenti deh untuk melakukan hal-hal yang begitu doang. Jangan-jangan dirimu ditipu nanti. Coba deh dimulai dipikirin. Diungkap dalam banyak pengetahuan tentang manfaatnya puasa. Fisikmu akan terbenahi begini begitu. Pas dikibulin lagi. Kau juga dirimu nggak ngerti. Nggak pernah dipikirkan. Dirimu diiming-imingin pahala melakukan begini di bulan puasa, pahala begini begitu. Apa sih pahala? Masih goblok aja kita makan pahala. Katanya niat ibadah. Abadaya budu abdan wa ma'badan fawa abidun. Ibadah itu kan bentuk pengabdian. Apa coba yang kau abdikan? Apakah puasamu udah untuk mewakili sepenuh langit, sepenuh bumi? Seluruh umat manusia? Atau seluruh umat Islam? Atau untuk seluruh leluhurmu, kakek buyutmu dan seterusnya? Atau masih untuk dirimu sendiri nih? Kalau dirimu masih melakukan aktivitas puasa itu, dirimu sendiri berhenti deh. Ngapain juga melakukan sesuatu yang nggak seperti yang Rasulullah ajarkan? Rasulullah nggak pernah untuk dirinya sendiri kok. Kalau dirimu masih melakukan aktivitas puasa untuk dirimu sendiri, berhenti deh. Barangkali dirimu ini puasa ngikutin Abu Jahal kali. Ini yang perlu kita pikirin nih. Di akhir puasa ini. Bisa jadi ini akhir hidup kita loh. Kita besok hidup apa enggak kita belum tahu. Bulan depan kita masih bisa melanjutkan aktivitas kehidupan, kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita masih melakukan sesuatu untuk diri sendiri, berhenti deh. Udah tutup aja buku, kalau perlu coret tuh tulisan di KTP-mu. Islam menganut Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad nggak pernah berpikir untuk dirinya sendiri kok. Sama sekali ummati. Kemudian kaum setelah Rasulullah menyebutkan ummati Rasulillah fil alamin. Karena prinsipnya rahmatan lil alamin. Itu yang ngaku orang iman, ngaku orang bertakwa, ngaku ustadz, ngaku guru, ngaku kiai lah misalnya. Kalau masih untuk dirimu sendiri, berhenti deh. Kubur dirimu, diselokan kayak atau digorong-gorong sana. Nyebelin tahu. Dirimu ngomong-ngomongin tentang ucapan Rasulullah, hadis Rasulullah, ayat Quran dan seterusnya. Motivasinya untuk dirimu sendiri. Enggak banget. Enggak seperti yang Rasulullah ajarkan loh. Coba deh dipikirin deh. Ya kalimat yang Abah sampaikan ini bukan untuk orang lain, ya untuk kita sendiri. Untuk dirimu sendiri, kalau perlu tanya di depan kaca. Karena kaca jujur. Kita ngapain aja dia kasih pantulan yang sama. Tanya dirimu yang di situ. Sebenarnya yang kau lakukan di puasa ini apaan sih? Untuk diri sendiri, untuk perut pikiranmu, untuk keinginan-keinginanmu, atau sudah mulai mengajak
pada yang diajarkan Rasulullah Muhammad untuk umat Rasulullah fil alamina. Ya paling enggak untuk keluargamu deh, untuk leluhurmu kek, untuk duriya-duriyamu kek. Ini penting loh dipikirin. Jangan ngomongin tentang Islam deh. Islam terbaik, is the best. Terbaik apanya? Kalau kita nggak ngikutin apa yang dilakukan oleh pimpinan kita, motivasi hidup kita untuk diri sendiri, bukan untuk umatnya, bukan untuk khalifah fil ard, bukan untuk rahmatan lil alamin. Berhenti deh. Jangan ngaku-ngaku jadi umat Rasul. Pede banget. Jangan-jangan selama ini kita mengikuti fahamnya ini. Siapa namanya? Abu Jahal kali ya. Ini perlu dipikirin loh ya. Jangan sok petentang-petenteng apal hadis sekian, apal Quran sekian. Motivasi puasa kita hari ini loh untuk diri sendiri atau untuk umat Rasulullah fil alamina. Ini yang perlu kita temuin. Kalau dirimu hanya untuk dirimu sendiri, dirimu nggak niru Rasulullah. Nggak ada toleransi. Islam itu pondasinya rahmatan lil alamin. Bukan juga rahmatan lil muslimin, apalagi untuk diri sendiri. Jangan bicara tentang hukum pahala dan dosa. Cukup pertanyaan ini aja, apa yang kita lakukan untuk siapa nih? Ini akan membuat kita berbeda hari ini. Kalimat ini pun gak membuat dirimu lebih melihat dirimu lebih terbuka atau bagaimana. Karena otakmu terlalu sering kebungkus plastik untuk berpikir tentang ini. Gak pernah kepake. Kita cuma ngikut-ngikutin doang, ngelakuin apa begitu. Kan sayang. Yuk mulai dipikir ulang deh, di restart deh. Mumpung masih ada waktu puasa kita ke depan ini, beberapa hari ke depan. Untuk membenahi tujuan kita dalam puasa. Membenahi cara berpikir kita tentang konsep pahala. Pahala itu akan didapat ketika dia mau melakukannya. Dan itu secara otomatis ketika dirimu berhenti puasa, kebaikan fisikmu itulah pahalanya. Bukan yang lain-lain. Dan apa yang kau dapat hari ini itu bekal untuk 12 bulan ke depan. Bagaimana dirimu menempatkan dirimu pada diri sendiri, pada lingkunganmu, pada alammu, dan untuk seluruh alam semesta raya ini. Coba deh dipikirin deh. Coba digulung ulang begini. Berpikirnya sederhana. Kita puasa udah berapa hari nih? Bagi ibu-ibu mungkin ada waktu tenggang ya. Kadang-kala dalam 1 bulan mesti ada liburnya. Pernah nggak kepikiran apa sih yang udah kita lakuin dalam puasa? Apa yang kita udah dapat dalam puasa ini? Karena hukumnya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal kebaikan yang engkau lakukan dirimu langsung akan dapat. Dan itu hukumnya nggak nunggu dirimu mati. Dirimu hari ini berpikir tentang sesuatu yang kau merasa kurang dirimu aja, dirimu akan dihajar oleh perasaan kurang lanjutannya sampai kehilangan keyakinanmu, tenggelam dalam kekhawatiranmu. Dan itu langsung. Dah duduknya ditata deh. Duduknya ditata, kakinya ditekuk. Biar otak kita agak enceran dikit.
biar peredaran darah menuju otak ini makin bagus. Ambil posisi duduk, kakinya ditekuk dulu. Biar saraf-saraf di seluruh bagian tubuh kita ini terbuka. Biar ketika kita berpikir tentang sesuatu yang kita anggap baik ini betul-betul menemukan esensinya. Menemukan apa sih sebenarnya perintah ini begitu-begitu. Tarik nafas sepanjang mungkin. Seluruh paru-parumu penuh dengan nafas. Kemudian lepasin pelan-pelan lewat mulutnya. Lakukan 3 kali. Dan setiap tarikan nafasmu, dirimu bisa merasakan sesuatu pada seluruh tubuhmu. Upayakan ketika tarikan nafas itu dilakukan, dirimu bisa merasakan sesuatu di sekitar ruanganmu. Tarik nafas lagi yang dalam, kemudian tahan deh. Temukan jantungmu, kemudian hitung sampai 37 detak jantung. Kenapa pola ini selalu Abah pakai? Karena cara ini yang mampu menembus di lapisan sel yang terdalamnya. Sel kehidupan kita, sel yang kita dapat dari mak kita, yang namanya sel mitokondria. Sel mitokondria ini sel kehidupan yang kita dapat dari mak kita. Sel kesadaran. Sel yang memicu kita jadi manusia seutuhnya. Yang selama ini dia semakin lemah, terus melemah karena makanan-makanan yang kita makan. Kandungan kimia dan racun-racunnya itu membuat sel ini terbelenggu. Sampai 37 detak jantung, kemudian lepaskan pelan-pelan lewat mulutnya. Kenapa ini selalu Abah ulangin metode-metode seperti ini? Tarik nafas, tahan nafas, 37 detak jantung. Cuman ini metode yang mampu membedah sampai di inti sel kita. Kalau ini terus tertidur, sel-sel kesadaran ini terus tertidur, kita kehilangan kemanusiaan kita. Yang muncul egositas dan sifat hawaniah kita. Hal ini udah dipikirkan oleh Rasulullah. Makanya kita diajarkan tentang adanya aktivitas kurban, aktivitas akikoh. Tujuannya untuk hal-hal seperti ini sebenarnya. Melemahkan sifat hewan kita. Lakukan tarikan nafas dan tahan nafas 37 ini minimal 3 kali deh. Abah menyarankan ini dilakukan ketika puasa, ketika siang hari sampai sore hari itu, pagi hari sampai sore hari. Minimal itu dilakukan. Supaya dirimu tahu. Meskipun gak tahu-tahu banget tentang ilmu genetologi, tentang ilmu mikrosel, tapi minimal Abah pernah bercerita tentang ini. Inti sel kita itu namanya sel mitokondria. Itu yang Abah sebut sel emak. Yang kemudian berkembang disebut sel kesadaran. Itu sel kemanusiaan kita. Bila itu tenggelam dan tertidur lebih lama lagi, dirimu tidak lagi jadi manusia seutuhnya. Dirimu jadi orang egois. Ya, deket-deket dengan orang hutan begitu.
seolah-olah beragama tapi untuk diri sendiri. Apa itu? Nggak keren ah. Pusat sel mitokondria ini ada di tiga tempat dalam penelitian Abah. Ada di pusat otak kita, yang kemudian ada di pusat jantung kita, yang satu lagi ada di liver kita bagian paling bawah, yang hanya tersentuh ketika kita melakukan gerakan tahiyat akhir. Dah, posisikan dirimu dalam posisi tahiyat akhir. Posisikan dirimu seperti ketika tahiyat akhir. Itu yang paling potensial. Abah menyebutnya itu saraf ngeyel. Titik kengeyelan itu ada di titik itu. Pusat liver yang paling bawah. Yang hanya bisa tersentuh melalui gerakan tahiyat akhir. Gerakan lainnya nggak mampu melakukan sentuhan lewat itu. Tarik nafas sedalam mungkin, kemudian tahan sampai 37 detak jantung. Biar kita nggak tenggelam dalam kengeyelan kita, merasa benar sendiri, merasa baik sendiri, merasa beriman sendiri. Apa begitu? Nggak keren ah. Ketika kebenaranmu nanti tertekan oleh kebenaran orang lain, dirimu merasa resah. Dirimu merasa gak berguna dan seterusnya. Karena dirimu tidak menemukan keyakinan. Ketika gerakan ini dilakukan, dirimu terjadi sesuatu dalam dirimu. Pusat inti sel kehidupanmu yang ada di wilayah itu mulai tertekan, dan disitulah dia mulai bangun. Dia menggeliat. Sensasinya bisa dirasakan. Gerakan ini semakin lama dilakukan, dirimu nggak ngeyelan. Ngeyel pada dirinya sendiri, ngeyel pada orang lain, ngeyel pada keadaanmu, pada kehidupanmu. Burukmu engkau eyelin, bahkan Tuhanmu sendiri engkau eyelin. Sekalian aja ganti status jadi Tuhan. Gunakan metode nafas seperti orang tidur dalam tahiyatmu ini. Nafas seperti orang tidur. Tarikan nafas, hembusan nafasnya, ya serilek mungkin dah. Gerakan ini nggak lazim, nggak banyak orang bisa melakukan gerakan tahiyat akhir yang baik dan benar. Karena ini cuma diajarkan di kalangan Muslim. Ini jurus rahasia yang Rasulullah pernah ajarkan. Metode ini luar biasa sebenarnya. Cuman karena kita nggak pernah belajar tentang ini, kita nggak ngerti manfaatnya apa. Kalau tahiyatnya benar, tahiyatnya gerakannya ini baik dan benar, ya dirimu akan terbenahi secara otomatis. Itu pahalamu. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Dirimu udah nggak ngeyelan lagi. Baru kemudian posisikan dirimu bersujud.
Apa juga nggak yakin dirimu nanti sujud beneran? Apa cuma nungging? Udah nungging dah, nungging yang bener. Jari-jarinya semuanya ditekuk. Yang ditempelin di lantai itu bukan jidatmu, tapi ubun-ubunnya. Ubun-ubun, bukan kepala bagian atas. Diingat-ingat, ubun-ubun. Kalau perlu dirabah, ubun-ubun itu yang mana? Bukan atas kepala. Jangan salah paham juga. Nah, posisi ini pusat otak. Di aktivitas ini, sel mitokondria yang terpusat di tempat itu mengantarkan kita berpikir lebih cerdas. Nggak emosional. Lebih rasional. Ketika pola ini dilakukan dengan baik dan benar, sikap hati, sikap ruhaniamu juga terbenahi. Karena pada prinsipnya ruhmu tidak terbatas jangkauannya. Karena dikasih wadah yang kecil seperti tubuhmu ini, peran dia lemah. Apalagi tubuhmu punya blokir-blokir program. Sehingga ruh kita nggak bisa memimpin aktivitas kita. Dalam posisi sujud ini tarik nafas sedalam mungkin kemudian tahan. Hitung sampai 37 detak jantung. Rasakan sensasinya. Karena fisikmu akan memberikan berita kebenaran. Yaitu yang dilakukan. Resiko terburuk paling dirimu akan pingsan. Karena posisi ini jarang dilakukan. Tekanan darah menuju otakmu akan lebih gede kayaknya. Ini yang nanti menstabilkan dirimu, emosionalmu. Dirimu gampang menemukan kontrol diri. Ya, tahapan untuk menjadi manusia seutuhnya dikit-dikit lebih gampang dijangkau dengan pola ini. Kembali dalam posisi tahiyat akhir kalau udah. Tarik nafas sedalam mungkin, lepas pelan-pelan. Sikapi kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk dirimu sendiri. Untuk dirimu yang dohir, untuk dirimu yang batin, untuk lingkungan sekitarmu, untuk unsur-unsur yang berkaitan dengan hidupmu, udara, air, api, tanah. Untuk semuanya. Ajukan pertanyaan dalam dirimu. Yang kau lakukan dalam puasa ini masih berkutat untuk dirimu sendiri atau udah menjangkau seperti sikap Rasulullah Muhammad, rahmatan lil alamin.
Yang bisa menjawab dirimu. Ketika menemukan jawabannya, benahin. Arahkan tujuanmu lebih gede dari sebelumnya. Pakai pola nafas ketika orang tidur. Itu meneduhkan. Sambil melafalkan kalimat ini, sambil bersikap kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan itu metode zikirmu. Ketika dirimu melafalkan itu di dalam pikiran dan hatimu, dirimu mengembangkan potensi sikapmu, mengakui keberadaan yang lainnya dengan peran-perannya. Dan apa yang kau lakukan, arahnya pada Sang Maha Pencipta. Kepada Allahu Akbarnya. Di situ peran Rabbul Alamin itu ada di situ. Ketika hablum minan nafas, hablum minal alamnya kita pakai. Sampai di kalimat i'tidal kita. Angkat tanganmu. Sikapi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'im ba'dumu. Dirimu menyampaikan berita yang sangat besar sekali pada Sang Maha Pencipta, pada Sang Maha Penguasa, yang Maha Pengatur alam semesta raya seisinya ini, dengan pengakuan-pengakuanmu terhadap setiap bagian yang ada di mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'im ba'du. Ini motivasi puasa sebenarnya. I'tidal. Dan itu yang diajarkan Rasulullah Muhammad. Bukan untuk dirimu sendiri supaya dapat pahala. Jawab setiap pertanyaan dalam pikiranmu dengan kalimat itu. Sudahkah menjangkau di fase ini? Bila belum, jangkaulah pelan-pelan. Biar ada pentingnya, ada manfaatnya diri kita hidup. Yang tujuan besar kita itu berahmatan lil alamin. Yang diajarkan Rasulullah dengan sikap i'tidal itu. Ini yang akan mengantarkan dirimu pada standarisasi hidup kaya, hidup mulia itu di situ. Kalau masih untuk dirinya sendiri, nggak ada orang kaya yang untuk dirinya sendiri. Nggak ada yang orang hidup mulia untuk dirinya sendiri. Lebih bagus lagi dari ini. Temukan kontrol dirimu ketika dirimu posisi i'tidal ini, dirimu pikiranmu lebih dominan, arahkan sikap utuh dohirun wa batinanmu kepada Sang Maha Pengatur. Baru kalimat akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sensasi Allahu Akbarnya dapat. Satu konsep kesatuan antara setiap individu kehidupan. Disinilah perannya sel mitokondria itu untuk mewujudkan itu. Powernya akan mengikat potensi-potensi alam, potensi-potensi kehidupan, potensi-potensi energi, kekuatan-kekuatan yang ada di bumi dan langit ini untuk wujud dalam apa yang engkau pikirkan. Mikir apapun dirimu nggak lepas dari Rabbul Alamina. Mikir apapun dirimu nggak lepas dari alam semesta. Mikir apapun dirimu nggak pernah lepas pada apa yang kita kenal sebagai pencipta. Ini PR kita.
Makanya metodologi orang Jawa menyebut pangeran. Pangeran itu dari kata pengengeran. Ngengeriku ikut, manut, tergantung. Kita penuh ketergantungan pada apa yang kita sebut tadi. Udara, air, api. Ke orang tua kita juga tergantung, ke orang lain kita juga tergantung. Kita nggak nyembah mereka salah, kita nyembah juga salah. Makanya di kalimat la ilaha illallah, bukan pangeran, bukan Tuhan selain Allah. Kalau engkau sebut mereka Tuhan kecil, dirimu menyamakan adanya Tuhan yang lain. Salah juga. Orang Jawa dengan fleksibilitas bahasanya menyebutnya pangeran. Bukan pangeran, pangeran, pengengeran. Kita yang harus mengakuin ketergantungan kita ke dia, ke mereka. 9 jenis makhluk hidup yang kemudian dikemas oleh Rasulullah Muhammad, meniru yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam konsep tauhidnya. 9 jenis makhluk hidup itu dikemas dalam bahasa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Itu diucapkan dengan kesadaran, dengan keyakinan, dengan pengetahuan yang bisa membedah dan menjelentrehkan itu. Bukan cuma hafalan doang. Sehingga menjadi satu sikap utuh zahir dan batinnya pada Sang Maha Pencipta. Mengakomodir alam semesta raya ini yang bahasa agamanya bertauhid. Sampai di tahapan lillahi rabbil alamin. Di rabbul alamin lagi. Yang semuanya mengemban tugas amanah Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun. Yang kemudian semua dari bagian-bagian itu mengikrarkan diri kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Semuanya mengakui itu karena setiap individu makhluk yang terurai di dalam alam semesta ini punya ketergantungan pada yang lain. Dalam diri kita ada banyak bagian-bagiannya, ada kakek buyut kita. Dalam diri kita ada bagian alam semesta raya, udara, air, api, dan tanah. Dan kita nggak boleh nggak mengakui itu. Kita terlalu menyembah mereka, kita salah. Nggak nyembah pun kita juga salah. Karena kita nggak bisa lepas dengan mereka. Berhenti salah satu di antara mereka, mati kita. Ini yang namanya konsekuensi tauhid itu di situ. Jadi ketika dirimu Allahu Akbar, dirimu membawa semua elemen kehidupan di alam semesta raya, jagat bumi, jagat langit ini pada Sang Maha Pencipta awal. Dan diri kita sebagian kecil dari 9 bagian itu. Sehingga ketika kita urai di hablum minan nafasnya, di jagat alit itu, kita pun nggak ada ternyata kan. Dalam tubuhmu ada bagian tubuh yang lainnya dari kepala sampai kaki. Di dalam setiap bagian itu ada selnya, ada mikroselnya, ada bakteri, ada virus, ada mikroba dan yang lainnya. Sampai di bagian terkecil bagian kita, nggak ada yang kita nggak tergantung. Makanya sangat hina ketika kita ngomong soal puasa untuk diri sendiri, puasa untuk diri sendiri, sholat untuk diri sendiri. Hina banget. Dirimu sendiri yang mana? Kan aneh. Ketika engkau menyebut dirimu akumu yang mana? Dirimu sangat tergantung. Tergantung pada bagian tubuhmu, tergantung pada jantungmu, napasmu, tanah, air, udara. Ini yang jadi PR kita. Maka cintai dirimu. Karena di dalamnya ada bagian di kehidupan ini. Rawat dirimu dengan baik. Karena di dalamnya ada bagian-bagian dari kehidupan ini. Supaya kehidupannya nggak timpang. Ini yang dikenal dengan bahasa tauhid itu.
menyediakan waktu keterbukaan diri untuk mengakui semuanya dalam peran aktivitas kehidupan kita yang sekarang. Yang kemarin lepas, yang besok nggak perlu dipikirin. Sehingga kita nggak ketemu khawatir. Lebih bagus dari ini sikapnya tonjolin. Kalau nggak ditonjolin sikapmu, dirimu nggak mendapatkan sesuatu yang lebih. Makanya konsep hablum minan nafas, peduli pada diri sendiri, cinta dirimu. Karena di dalam dirimu ada bagian yang lainnya. Ada emak bapakmu, mbah buyutmu, kakek buyutmu, dan seterusnya. Di dalam dirimu, dirimu tergantung pada istri suamimu, dirimu tergantung pada anakmu, dirimu tergantung pada udaramu. Itu yang bagian luar dirimu. Yang bagian dari dalam dirimu, dirimu tergantung pada hidungmu, pada matamu, pada kaki, tangan, kepala, jantungmu, termasuk perutmu, dan bagian yang lainnya. Baru setelah dirimu cinta pada dirimu, naik pada cinta pada lingkunganmu, cinta pada alam semestamu yang terdekat. Dan ketika kita melakukan aktivitas yang kita sebut ibadah, ya sertakan mereka semua, karena semuanya juga bagian dari dirimu. Ketika dirimu menyampaikan Allahumma atau Rabbana, semuanya libatkan. Dan pola ini membutuhkan kekuatan yang dipicu oleh aktivitas mikroselmu, sel intimu, sel mitokondria, sel emak, sel kehidupan. Jadi partikel-partikel ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi kita bisa mengakuinya karena perannya besar untuk kita. Fenomena puasa ini yang nanti kita diarahkan di situ. Menghentikan aktivitas makan-makan yang begitu-begitu. Supaya apa? Selmu tidak keracunan lagi. Supaya dirimu menemukan kesadaran sebagai manusia seutuhnya. Ini sebenarnya momentum puasa itu. Bukan pahala dan dosa, bikin sendiri ntar. Kalau ingin dirimu dapat pahala, maka lakukan kebaikan. Hasil dari kebaikanmu itulah pahalanya. Langsung kau rasakan, kau lihat. Kalau ingin dapat dosa, mudah. Minum racun, langsung dapat dosamu. Sesuatu yang bikin dirimu terpuruk, dirimu kesakitan. Itu dosamu. Jangan berpikir ntar dosanya dikasih di yaumil akhir setelah dirimu dibangunkan kembali. Kejauhan, bro. Ini yang bikin kita puasa 30 hari. Kita nggak nemuin apa-apa. Kita cuma melakukan aktivitas ritual-ritual doang. Tradisi-tradisi doang. Kan sayang sekali. Tangannya diangkat setinggi mungkin. Sehingga tidak ada lekukan di sikunya. Telapaknya dihadapkan di atas. Punggungnya ditegakin. Setinggi mungkin. Telapaknya di atas. Seperti kita mau nyanggak sesuatu. Bukan menerima sesuatu, tapi menyanggak sesuatu. Tarik nafas sedalam mungkin. Kemudian tahan. Hitung sampai 37 detak jantung. Sikapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian lanjutkan di Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Ini bagus ini, keren banget. Lebihkan dari ini. Lalu peluk dadamu, dekap dadamu dengan telapakmu yang tadi. Pegang dadamu dengan cara yang baik, yang halus. Sampaikan terima kasih untuk dirimu sendiri. Dekap dadamu. Peluk dadamu. Dan sampaikan terima kasih untuk dirimu yang dohir, dirimu yang batin, dan dirimu yang berpikir yang hari ini. Lafalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dirimu. Ajak dirimu memuji Sang Maha Pencipta awal. Maka residu-residu dalam pikiranmu akan terkelupas. Sesuatu yang memberatkan pikiran kita, fisik kita, hati kita, perjalanan hidup kita akan lepas pelan-pelan. Sampaikan kalimat terima kasih dengan bahasa yang paling gamblang untuk dirimu sendiri. Terima kasih kepada tubuhmu di bagian kepalamu, matamu, hidungmu, paru-paruhmu, jantungmu, tanganmu, kakimu, dan semua bagian tubuhmu. Karena perintah puasa ini untuk itu. Dirimu memberikan nutrisi lebih untuk tubuhmu, supaya terjaga hingga tahun depan. Yang dari kesatuan bagian dari dirimu yang terolah ini mengantarkan dirimu menjadi manusia seutuhnya sampai tahun depan itu. Kesadaranmu tentang dirimu, lingkunganmu, orang tuamu, leluhurmu, anak cucumu akan muncul mengantarkan kita menemukan kedamaian. Yang dalam bahasa agama itu disebut takwa, ketentraman hati setelah kita melakukannya. Soal apa yang kau lakukan tidak sama dengan lingkungannya. Dari dulu begitu, orang hebat nggak pernah sama dengan lingkungannya. Para nabi juga nggak sama dengan umatnya. Para pemimpin nggak sama dengan yang dipimpin. Dirimu yang menentukannya. Terima semuanya. Terima kasihin, kemudian terima dengan semua kenyataan hidupmu, keadaanmu. Hingga engkau mampu mengelupas dan membuang ketidakterimaanmu, kengeyelan-kengeyelanmu, merasa hidupmu berat dan seterusnya. Ringankan bebanmu, dan dirimu yang bisa melakukan ini, bukan orang lain. Kesialan-kesialanmu, karena dirimu yang ciptain sendiri. Sampaikan sinyal senyum pada dirimu. Senyumin tubuhmu.
senyumin ruhmu, senyumin pikiranmu, dirimu utuh senyumin. Baru sekitarmu, alam sekitarmu, seisi rumahmu, semuanya senyumin dengan sikap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang puncaknya adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang akan mengantarkan kita dalam kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biarkan dirimu larut dengan keentenganmu. Biarkan dirimu melayang seringan-ringannya. Terima dengan kelapangan dadamu. Lebarkan senyummu, pancarkan sikap salammu. Buang penilaian negatif tentang apapun dan siapapun. Dan bilang pada dirimu sendiri, keinginanmu engkau sendiri yang mewujudkannya. Allah selalu ridho dengan ridhonya. Namun kita yang diupayakan untuk ridho dengan ridhonya Allah. Luaskan jangkauan pikiranmu. Luaskan jangkauan cintamu. Luaskan jangkauan kasih sayangmu. Seluas kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syaibatu. Dari posisi inilah akumu hilang. Karena dirimu adalah bagian dari alam semesta raya ini. Yang dalam kalimat setiap kali kita dengarkan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun. Pada beriman, pada penuh keyakinan, pada mengerti semuanya. Bahwa masing-masing adalah utusan dari kehidupan ini. Yang semuanya berikrar kulun amana billahi wa malaikatihi. Dirimu mengikrarkan diri dan semuanya mengikrarkan diri. Mereka juga beriman pada utusan-utusan yang lain. Mereka juga mengakui dengan sepenuh hati adanya utusan-utusan yang lain. Mereka juga mengakui adanya para pemimpin dari setiap utusan-utusan yang lain. Wa malaikatihi. Malik itu dari kata malik. Mulukun. Raja yang merajai. Sing ngeratoni. Udara ada rajanya, ada ratunya, ada pemimpinnya. Pemerintah ada presidennya. Udara ada ratunya. Tanah ada pemeliharanya. Air juga demikian. Semuanya ada. Dan semua pemimpin-pemimpin ini diatur oleh Rabbul Alamina. Dan semua runtutan perjalanan ini udah ditetapkan waktu tubihi di kitab-kitab dengan catatan-catatan yang lainnya. Melalui ayat kauliyah, ayat kauniyah, ayat nafsiyah, ayat tarkhiyah. Mereka melanjutkan peran ini seperti peran yang sebelumnya. Untuk menemukan jati diri sebagai makhluk kepada Sang Maha Penciptanya. Bukan sebagai makhluk yang nyuruh-nyuruh Tuhannya. Allahumma amin. Dah cukup.
Sampai di fase ini sebenarnya ringkasan dari beberapa poin yang pernah kita kemas ya. Namun apalah artinya pengetahuan kalau kita nggak meriadoinya? Apa sih artinya pengetahuan kalau kita tidak melatih diri untuk membiasakan diri menjangkau fase di mana itu akan membuat kita lebih dari sebelumnya? Oke, Abah, sebelumnya mau sapa-sapa deh, kita ngobrol sesaat ya, kita ngobrol sebentar supaya ada komunikasi antara kita yang tidak hanya satu arah. Jadi melalui keterbukaan ini kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan di tahun ini menjadi lebih dari sebelumnya. Bu Dewi dan Pak siapa? Dan suaminya ya yang di Bangil, terima kasih. Kira-kira ngono apa sing didapat hari ini? Buka mute, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Yang didapat tentunya bukan untuk diri sendiri, jadi sekitar alam semesta satu kesatuan. Dari sel yang terkecil sampai yang luas itu kan saling terhubung. Terus ketika prosedur itu dilakukan, apa yang dirasakan secara fisikmu, pikiran, dan hatimu? Kira kayak Tenang. tenang. Tenang ya. Terus kesimpulan dari yang lainnya apa? Kesimpulan tenang nih gue. Kesimpulannya tenang. Oke deh. Bu Dewi ya, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Kalau yang saya lakukan tadi, terutama yang sujud tahiyat akhir Pak Yai, terasa banget itu. Pada saat tahiyat akhir itu sakit banget sih Pak Yai. Ya biasanya sih tahiyat, tapi ini kok berbeda Pak Yai. Tahiyat yang sambil dengan pernafasan itu tadi. Itu yang saya rasakan. Terus Ya semoga saja. kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulan saya tadi, semua gerakan di dalam sholat itu perlu kita sadari. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apa saja hikmahnya, itu perlu disadari pelan-pelan. Gitu ya. Jadi sholat kita tidak hanya gerakan saja, tetapi harus betul-betul dirasakan. Itu Pak ya. Oh iya wis. Ya matur suwun Bu Dewi dan suami di Bangil ya. Ning tiro. Banyumas apa? Di Kebumen. Apa kesimpulannya ning tiro? Kesimpulannya nek Pak mudenge kula Kiai. Iya. Ternyata selama ini puasanya kayak untuk diri saya sendiri ngoten Kiai. Itu masih belum kita masih untuk diri sendiri, untuk belum nyontoh Kanjeng Nabi sik kagem umat Rasulullah fil alamina. Terus ternyata di dalam puasa itu di dalam lakune sholat ngoten niku lho. Dalam lakune sholat setiap gerakannya itu yang ternyata ada
ada apanya ya, ada niku nih lho, wonten sing sakmudenge kula niku ada hikmahnya tersendiri. Oh iya. Setiap di dalam gerakan-gerakan yang ternyata ada nyambungnya dengan puasanya itu. Terus yang dirasake apa, Bu? Nggih, kula nembe sing tak rasake niku pas posisi tasyahud akhir ya. Iya. Merasa nggih harus lebih tenang, lebih tenang. Dan ternyata pada saat sujud niku kita lebih leluasa untuk secara kasar ini ngobrol kali pangerane ngoten lho. Menyampaikan semuanya. Iya. Makanya nang tujuane sholat iku lak ya tanha anil fahsai wal mungkar. Nah ngono to. Tujuane sholat iku lak tanha anil fahsai wal mungkar kan. Dan poso pun awake dhewe dikongkon supaya atine kene tentrem. Nek wis nglakoni poso kan menjalankan perintah menjauhi larangan. Atine kene dadi tentrem lak ngono to. Lah supaya ketentramane ndak dipek dhewe kan ditujokno gawe wong akeh. Lak ngono lho. Tak ngono ta ning tira. Iya. Bisa diikutin ya. Ternyata ya niku saya kula apa mendapatkan ilmu baru nek mboten kepanggih jenengan niku kula nggih mboten ngertos nek Iya. niki digawe kanggo umate Kanjeng Nabi. Mboten ternyata selama ini hanya untuk diri sendiri dan hanya sebatas puasa itu hanya masih sebatas napa nggih? Ritual nggih ngoten. Ya iku sing selama ini saya masih seperti itu ngoten. Ya iku sing dilakoni dulurmu biyen ngono. Dadi sing dipelajari dulurmu biyen ya kuwi. Dadi nglakoni sembarang gak nggo awake dhewe. Ngono. Ya, matur suwun ning tira. Salam kanggo keluarga kabeh. Insyaallah. Terus Bu Ratna Mojokerto. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Pangapunten saderenge karena baru sekarang saya bisa hadir kembali. Namun selama ini sampai dengan puasa sudah hampir selesai pun semua ilmu dari Abah insya Allah masih saya terapkan sampai sekarang Abah. Dan untuk malam ini memperkuat lagi, menambah lagi, apalagi kita di saat mengajak untuk menahan nafas sampai dengan 37 detak jantung. Terus terang saya masih belum bisa, saya hanya bisa bertahan 1 kali saja. Tapi setelah itu saya mulai lagi masih belum kuat lah istilahnya. Di batas 30 sudah tersengal-sengal. Saya coba lagi di batas 30 tersengal-sengal lagi. Hanya sekali saya bisa ketika saya betul-betul lepaskan, memang bukan saya tidak saya sendiri, ada banyak yang ada dalam kehidupan saya. Artinya disitulah saya sadar bahwa ketika kita serahkan semuanya tidak untuk diri saya sendiri, di situ saya bisa. Tapi untuk melakukan itu memang mungkin harus, dan insya Allah saya merasakan setiap kali ada wallah, salawat, itu semua bagian tubuh termasuk bibir itu seperti ada terasa seperti kesemutan gitu Pak. Dan saya merasa bahwa itu justru malah saya merasa ada kedamaian di situ, manakala bibir itu tanpa terasa tiba-tiba seperti atas keringgingan tengah itu
ada kedamaian tersendiri. Itu yang Ya. saya rasakan. Dan selama puasa ini berkat dengan apa, saya juga selalu putar hasilnya apa ketika saya tidak ikut ngaos, itu betul-betul sangat berpengaruh selama saya berpuasa. Dan tahun ini adalah puasa yang paling indah, paling ringan, paling enteng buat saya selama ini. Itu yang saya rasakan. Ngene ya. Matur nuwun. Iya wis. Assalamualaikum Matur warahmatullahi suwun Bu wabarakatuh. Ratna. Busri apa Pak Wit iki? Apa iki? Anur Jakarta. Pak Yusuf. Mute dibuka Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sob? Inilah selama saya puasa, buka Isa 22 hari saya lakukan. Setiap puasa ada perbedaan dalam tubuh. Nah, kemarin 4 kena meriang, saya pakai nafas yang Abah ajarin. Alhamdulillah pemeriangnya hilang, Bah. Itu yang saya rasakan gitu. Ya puasa. Karena niatan saya puasa buat muliakan ibu saya dan untuk umatnya Rasulullah. Begitu, Abah. Gitu ya. Terus yang tadi dilakukan apa yang disimpulkan Pak Yusuf? Yang saya tadi pas saya bilang ini puasa saya benar atau tidak. Nah, ternyata alhamdulillah mendekati lah, Bah. Itu kebahasanya keluar begitu, Bah. Iya wis. Ya. Oke deh Pak Yusuf, Masih makasih. perlu banyak diperbaiki, masih perlu banyak belajar, Pak. Iya. Oke Pak Yusuf, makasih ya. Ganti yang lain. Iya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Ya, Abah. Ini gimana? Ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Apik, Mbak. Apik. Ya. Apik. Ake menan. Ya, Mbak. Luar biasa, Mbak. Efeknya apa yang dirasakan? Kesimpulannya apa? Bi? Pasti. Kesimpulannya jadi lebih harus berbakti lagi, Mbak, sama ibu, orang tua terutama. Memuliakan ibu. Ya, Mbak. Gitu ya. Oke deh, makasih Bib. Ya, makasih ya, Mbak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah. Terima kasih Bapak Yai, Yai Ibnu, Yai Husni, Yai Abid, saudara-saudara yang ada di dunia Zoom malam ini. Kesimpulan malam ini yang Abah sampaikan kepada kita semua, alhamdulillah di bulan Ramadan ini Yen bisa menjalankan ibadah puasanya masih berada di dalam naungan pembinaan Anur. Nah, ketika Abah menyampaikan dari kesimpulan sholat yang keseharian itu, Yen mendapatkan betapa nikmatnya ketika sholat itu khusyuk gitu Pak. Ketika sujud dari awal ketika menyampaikan
takbir gitu kan, Allahu Akbar, itu udah merasa jajan dihantarkan sama Abah itu bahwasanya diri ini untuk kemana dan mau kemana, mau ngapain gitu. Nah, kalimat Allahu Akbar aja jajan udah merasa masuk di situ. Ketika ruku, ketika sujud, ternyata yang jajan rasakan itu bukan hanya sekedar ruku, sujud dalam segi gerakan fisik aja. Di situ jajan merasa dihantarkan, disadarkan nama Abah, sama Pak Yai Ibnu, ketika ngelakon ibadah tersebut, ternyata ngelakon biar menumbuhkan hati ini. Hati ini biar sujud juga gitu kan, bukan hanya sekedar fisik. Nah, akhirnya konsep atahiyatul akhir itu salam. Nah, di situ Jen mendapatkan hati ini ternyata apa yang Jen lakukan itu bukan hanya buat diri sendiri, ternyata untuk semua makhluk. Seperti itu, Bah. Gitu ya. Ketenangan, kesadaran diri itu Jen merasakan banget gitu, Pak. Terutama kesimpulan yang paling utama yaitu sujudnya jajan itu minimal jangan sujud sekedar fisiknya aja, minimal di sini hati, jangan angkuh, ego, sombong yang Abah bilang itu. Kita jangan merasa bangga memiliki ilmu hal apapun, memahami hal apapun, tapi ya alhamdulillah Yai Ibnu, Abah Guru terus selalu membimbing terutama jajan, khususnya kita semua. Kesimpulan yang jajan dapat di bulan Ramadan ini, Jajan berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jajan masih bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan ada arahan dan bimbingan guru. Itu, Bah. Terima kasih, Bah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jen, makasih ya. Lanjutnya. Sama-sama, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Amin. Waalaikumsalam. Jadi, Iya, Bah, tadi gerakan Abah yang kayak kaki tekuk sama terus duduk ayat air terus sampai 37 kali denyut jantung itu emang berasa, Bah. Nah, terus tapi setelah itu kita napas yang nggak tarik napas, itu denyut jantung masih tetap kayak terasa gitu, Bah. Masih deg-deg gitu. Malah tadi sebelumnya nggak berasa, tapi pas setelah dilakukan sampai 37 kali tarik napas, terus sampai denyut jantung 37 kali, dan itu pun selesai dilakukan, itu masih berasa denyut jantungnya, Bah. Terus yang tadi Abah paparkan di awal, misalkan puasa, untuk diri sendiri, terus keluar aja dari KTP-nya, coret aja KTP, mungkin KTP-nya di agama Islam coret aja gitu, buat apa seperti itu gitu. Nah, dia ambil kesimpulan, ya jangan sampai di Ramadan ini kita puasa jadi hambanya Ramadan gitu. Tapi Ramadan ini menjadi puasa itu jadi hambanya Allah gitu. Memang kalau jadi Adi berpikir, kenapa misalkan banyak umumnya hanya melakukan ritual, karena ya Ramadan hanya menjadi hambanya Ramadan, bukan jadi hambanya Allah gitu. Nah, jadi kesimpulan ininya jadi ya jadilah di Ramadan ini menjadi hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Itu, Bah, yang ada gitu kesimpulan ya. yang Abang paparkan tadi. Oke, tadi. Makasih ya, Di ya. Iya, Bah. Iya, Bah, makasih, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Amin. Waalaikumsalam. Ya, Bah. Dari rangkaian yang sudah dilakukan malam ini, saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Nyes saja, Bah, di hati sekarang ini tuh kayak damai aja gitu, Bah. Damai hati tuh ya nyes saja gitu, Bah. Sampai sekarang kan juga ini masih ngerasain gitu, Bah. Saya juga nggak tahu ini rasa apa gitu, Bah. Tapi nyes aja gitu. Udah tenang gitu, Bah. Napas juga lebih beratur, enak gitu, Bah. Terus yang disimpulkan apa, Di?
Kesimpulannya, yang saya simpulkan memang ternyata kita diri kita nih dibutuhkan orang lain juga gitu Pak. Kita nggak bisa yang namanya menjalani semuanya tuh sendiri gitu. Karena kita harus ya berbagi juga gitu Pak. Maksudnya mendoakan gitu Pak, berbagi energi gitu Pak. Kita nggak bisa yang namanya semua yang kita punya tuh ya kita bawa sendiri gitu. Gitu ya. Ya rasa-rasa ini memang harus dibagi gitu Pak. Terus upaya untuk pencapaian lanjutannya gimana, Dek? Belajar terus Pak, bersyukur, banyakin belajar dan belajar terus Pak. Gitu ya. Oke, Iya, Dek. Pak. Yang lain ada nggak? Nggak ada Pak, kayaknya Pak, udah Pak. Ada Irfan Pak, Irfan. Oh iya. Ya. Pak, makasih ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dek. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Van? Aku izin lah tadi saat ngikutin, aku masih di jalan, Bah. Jadi nggak sempet praktek sih. Hanya mendengarkan aja. Terus kesimpulannya apa, nih, Van? Untuk kesimpulan bulan Ramadan ini yang saya dapat itu full pengendalian diri dan sikap hati sih, Bah. Kayak menerima segala sesuatu yang dihadirkan dan yang hadir, entah di pekerjaan ataupun di rumah. Pada saat posisi nggak enak kan sikap hati akan sangat nyata kalau disadari gitu. Itu sih Bah yang saya dapat. Terus pencapaiannya gimana? Pencapaian yang harus diupayain untuk kedepannya itu gimana kira-kira? Untuk pencapaiannya ya karena kan di setiap malam Selasa itu kita ada rutinan di Anur Bah. Jadi untuk mendoakan seluruh orang-orang yang belum mampu berpuasa dikarenakan mencari nafkah, ya orang-orang yang belum bisa berbuka. Nah itu kita mendoakan dengan taraweh sendiri-sendiri. Nah itu benar-benar luar biasa sih Pak. Saya juga baru pertama kali ngikutin rutinan yang notabene kita kumpul bareng-bareng tapi kita taraweh sendiri-sendiri gitu. Terus rasanya gimana nih? Untuk bahasanya ya kayak mendoakan pertama, kalau saya pribadi sih emak dulu sih Abah. Terus setelah dilakukan itu apa yang dirasain? Oh, untuk tubuh luar biasa Bah. Tubuh saya nggak tahu kenapa jadi lebih seger, lebih bugar, kayak apa ya, kayak seminggu pertama puasa itu saya nggak makan nasi sama sekali, cuma makan sayuran doang di rumah itu Bah. Tapi nggak tahu kenapa nggak lemes gitu sampai ya buka gitu, terus sampai sahur lagi cuma makan sayur. Tapi setelah seminggu itu, lewat seminggu pertama itu saya sempat cerita kayak yang saya sempat kayak nggak ngerti gambaran-gambaran yang hadir di kepala saya itu hal yang belum terjadi, tapi saya takut sendiri. Itu yang dirasakan secara fisiknya ya, yang dirasakan secara pikiran dan hatinya apa ketika di rutinan Selasa yang di sana itu? Tenang banget Bah. Oh saya pernah waktu pas pertama itu di laut Bah. Kata saya, ya saya kan sholat di musola itu, kenapa saya sholatnya di laut? Jadi kayak di koci gitu sih, di kapal, tapi di tengah lautan. Jadi itu ombaknya kerasa, full itu. Sampai saya nanya, kenapa saya adanya di laut ya? Tapi setelah diberikan penjelasan itu ya
baru paham, oh ternyata seperti itu. Gitu ya. Terus hikmahnya didapat lah, insya Allah. Oke Devan, makasih ya. Yang senang hati, Bah. Oke Anur selesai. Apa? Kang Munir. Simpulannya apa Nir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Simpulan yang saya dapat malam hari ini ya semakin mendalam sih Pak. Melakukan apa aja pasti kita melibatkan atau peran semua makhluk. Jadi bagaimana pada diri kita kan mengandung sel leluhur kita, mengandung sel kakek buyut kita. Pasti kakek buyut kita dulu ya mempunyai kebaikan atau mempunyai keburukan pada semua makhluk. Jadi kita mewakili untuk keseluruhan, apalagi satu persatu itu lebih baik untuk mengakui kebaikannya makhluk terhadap kakek buyut kita. Walaupun kakek buyut kita sudah tiada kan, selnya masih terkandung pada diri kita. Nah itu kita mewakili untuk mengakui kebaikannya, dan apabila mempunyai kesalahan dan memintakan maaf. Setelah itu gimana saya untuk menghadap ke Allah untuk keseluruhannya. Terus setelah itu dilakukan apa sih dirasakan? Ya luar biasa. Luar biasa itu apa rek? Jadi yang saya rasakan kesimpulannya bahwa diri kita itu tiada sama sekali, karena yang terkandung pada diri kita itu mencakup keseluruhannya pada dunia semesta ini. Oke deh, matur suwun Kang Munir. Bu Sri, Pak Wid, wis ana ta? Ya, terima kasih Pak. Matur suwun. Ya, matur suwun. Sapa iku? Danio iku. Danio. Iya, Pak. On cam ngono lho rek. Apa kesimpulannya kan? Ya, tentang kesimpulan malam ini hanya tentang menambah pengetahuan baru, ngoten. Tentang apa? Tentang maknawiyah dari puasa. Kan sebelumnya kula cuman berpikir puasa hanya sekedar menahan hawa nafsu, ngoten. Tapi puasa memiliki makna yang lain. Tentang perubahan pola pikir dan menjaga hati tetap fokus, ngoten. Ngono ya. Ya wis nah. Ya wis matur suwun untuk semuanya. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk semua dan membuat kita menjadi lebih bersyukur, lebih bisa menghargai diri, lingkungan, alam dan semuanya. Dari Aba akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembawa acara ya.